sini saya ditemani abang saya Bang Billy nih. Beliau seorang Yudaisme atau Yahudi yang kita kenal gitu ya. Saya Islam. Nah, Anda Kristen. Jadi kita diskusinya segitiga nih. Anda mau nanya ke Bang Billy atau nanya kepada saya, silakan. Nanya apa ini, Bang? Kalau abang nggak ada pertanyaan, saya boleh tanya abang nggak? Boleh. Oh, baik. Kita senam otak dulu ya. Pertanyaannya kayak gini. Bang, menurut Kristen, manusia itu ciptaan? Menurut paham Kristen, apakah manusia itu ciptaan? Ya, halo. Ya, menurut Kristen, apakah manusia itu ciptaan? Ciptaan. Ciptaan, baik. Pertanyaan yang kedua, ya, apakah Yesus itu manusia? Dari menurut? Saya cuma nanya, apakah Yesus itu manusia? Oh, menurut saya yang saya baca sampai saat ini manusia. Manusia, baik. Manusia adalah ciptaan, Yesus itu manusia. Pertanyaan ketiga, berarti Yesus yang manusia adalah ciptaan, betul? Ya. Yesus Ya. ciptaan. Betul, baik. Yang keempat pertanyaannya, berarti sekarang Kristen menyembah ciptaan, betul? Kristen Menyembah ciptaan. Itu nanya apa cuman nih? Nanya kan? Pertanyaan terakhir ini, pertanyaan keempat. Menurut gimana tadi? Ulang coba, maaf Pak. Kata abang, manusia adalah ciptaan. Pertanyaan dua, Ya. Yesus apakah manusia? Yesus manusia, kata Anda. Yang ketiga, pertanyaan saya, berarti Yesus yang manusia adalah ciptaan? Betul, kata Anda. Ya. Berarti yang keempat, Kristen menyembah ciptaan. Betul? Ya tergantung Kristennya lah Pak. Nah, macet. Tinggal dijawab aja kan, iya atau tidak kan gitu jawabannya. Kok malah tergantung Kristennya? Kalau saya, menurut saya menyembah ya Tuhan saya gitu loh. Tuhan Anda. Iya. Tuhan berarti bukan ciptaan. Ya Tuhan itu mana bisa diciptakan, dia mulanya. Berarti bukan Yesus Tuhan Anda. Nah, versinya Yesus itu datang ke dunia ini, di bumi ini manusia. Manusia ciptaan kan? Ciptaan, dia dilahirkan sama manusia. Iya, Yesus tadi kan adalah ciptaan. Sekarang saya mau tanya, Kristen kan menyembah Yesus, betul? Kristen menyembah Yesus, ya. Ya. Berarti Kristen menyembah ciptaan. Nah, pahamnya nggak di situ. Dia kalau kan beda. Kayak gimana? Pahamnya bukan di situ. ulangi. Ulang nih pertama nih. Kalau nya salah bilang salah gitu. Kalau aja betul ya bilang betul. Ya. Saya ulangi dari pertama. Soalnya Pak, iya kan. Kadang-kadang Kristen itu ditanya seperti itu, masa manusia ini disembah nih kan gitu. Sementara pemahamannya berbeda. Seperti itu. Ya udah, saya ulang dari awal nih Bang ya. Jawab yang jujur. Apakah manusia di dalam kekristenan adalah ciptaan? Apakah manusia di dalam kekristenan adalah ciptaan? Maaf dulu ya Pak, ciptaan ini seperti apa? Iya, ciptaan kan ada yang menciptakan. Ciptaan itu kan makhluk gitu. Oke? Kalau menciptakan itu hanya yang Tuhan kita yang tahu. Tapi kalau ya, yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya manusia. Manusia dalam Kristen, apakah dia ciptaan? Dilahirkan. Ya tahu. Yang dilahirkan itu diciptakan atau bukan? Nah itulah pemahamannya, dilahirkan sama diciptakan sama apa tidak?
Tadi Jadi waktu dia di dalam rahim tuh tidak diciptakan gitu. Oh, berarti dilahirkan sama diciptakan sama tuh. Ya iya kan, proses dilahirkan tuh proses. Yang namanya manusia kan diciptakan dalam rahim kan gitu. Berarti Itu cuma diciptakan. proses dilahirkan itu. Oke? Betul. Nah, apa? Manusia ciptaan atau bukan? Ciptaan lah. Ciptaan, baik. Pertanyaan kedua nih, perhatikan. Yesus adalah manusia, betul? Ya, betul. Betul, Yesus manusia. Pertanyaan yang ketiga. Yesus yang manusia tadi adalah ciptaan, betul? Ya, diciptakan si Maria. Iya, Dilahirkan. baik. Juga. Oke, dilahirkan, diciptakan, baik. Yang keempat pertanyaannya, berarti sekarang Kristen menyembah ciptaan, betul? Kristen menyembah ciptaan. Oh, enggak. Ke situ. Ah, kok enggak? Kok enggak? Kata Anda mengatakan sama saya manusia ciptaan, Yesus manusia. Yesus itu ciptaan. Saya tanya, Kristen menyembah Yesus berarti menyembah ciptaan? Ya. Enggak katanya. Kalau kita sembah Yesus, ya betul. Cuman pemahamannya Iya. berbeda. Makanya Yesus gini, tadi Pak. manusia, betul? Gini Pak Ustadz, Bapak itu kan tanyanya satu sisi nih. Karena ada dari satu pertanyaan bisa bercabang-cabang jawaban. Gitu. Saya nggak bercabang-cabang, pilihan ganda aja saya, iya atau tidak, kan gitu. Oh, oke. tanya dong Ustaz, tanya Gimana? kalau manusia adalah ciptaan. Ustaz tanya dong, kalau manusia adalah ciptaan, yang menciptakan siapa? Gitu. Menciptakan manusia. Itu paham ke doktrin nanti bang. Yang saya tanya ini senam otak aja sebenarnya gitu. Mau jujur atau tidak, kan ngetes kejujuran juga kayak gitu. Ya betul nggak? Karena Yesus ciptaan, Kristen yang menyembah Yesus berarti telah menyembah ciptaan, betul? Kristen menyembah ciptaan. Ya iya, Yesus kan ciptaan kata Anda tadi. Ya, dia ciptaan berarti dilahirkan. Iya. Nah, kalau dia ciptaan berarti Kristen menyembah Yesus yang ciptaan, betul? Bukan yang ciptaan, makanya versinya berbeda. Jedut kepala Bang Billy udah. Kayak gimana Bang Billy? Padahal saya cuma senam otak loh ya. Kayak gimana ini? Bang Billy dah yang tanya dah, Bang Billy dah yang tanya dah, sakit kepala saya. Saya cuma nanya yang kayak gitu loh, tidak melalui kitab. Udah nggak mau jujur gitu, maunya bohong gitu. Kayak gimana? Sulit kali dia jawab. Harusnya bisa Bang, jawabnya gini. Dia itu manusia di dalam wujudnya saat dia ke dunia ini menjadi manusia, begitu jawabnya Bang. Manusiaannya itu yang diciptakan. Ya, si Yesus ini diciptakan sebagai manusia. Yang diciptakan siapa? Diciptakan Yesus. Yang ciptakan, tadi ciptakan sama dengan dilahirkan kan? Iya, yang menciptakan Yesus siapa? Dia dilahirkan sama Bunda Maria. Berarti yang menciptakan Bunda Maria? Siapa bapaknya sama maknya? Lupa, nggak tahu aku, lupa aku. Cuman yang diciptakan Yesusnya, dia bukan diciptakan karena perkawinan. Yang saya tahu itu dia memang dari Roh Kudus gitulah. Dari Roh Kan dia jadi Kudus. manusia, kan? Manusia. Nah, yang pertanyaan Ustaz tadi, berarti Kristen sekarang menyembah anak manusia, betul nggak? Menyembah anak manusia. Karena dari itu pemahaman dari manusia. Iya, Ya berarti betul kan nyembah manusia gitu. Dari sekarang gini, dia itu manusianya datang ke yang diciptakannya itu siapa yang ciptakan Yesusnya coba? Kan
Ya makanya yang ditanya Bang Billy siapa yang ciptakan Yesus? Iya, siapa yang ciptain Yesus tuh? Itu yang ditanya Bang Billy. Kau ini muter-muter. Matang itulah Tuhan kita ini kan tidak tahu kita wujudnya seperti apa. Sudah. Nah, Tuhan kita tidak tahu entah wujudnya entah kayak mana tahu kita. Cuman karena kita ini ciptaan yang paling mewah, ciptaan yang paling wah gitulah kan. Dia datang sebagai manusia. Itulah melalui yang bernama Yesus Kristus. Yang saya tahu. Tapi kalau Kristen, jadi yang itu kan Kristen ini global nih kalau Kristen. Yang Pak Ustadz tanya nih kan saya nih. Itu. Ya, berarti Kristen menyembah anak manusia, betul? Kalau Kristen, Pak Ustadz, itu udah global. Siapa yang beragama Kristen berarti pertanyaan Pak Ustadz itu kan sama semua yang Kristen. Ini yang Pak Ustadz tadi kan sama saya. Memangnya Kristen beda-beda penyembahannya gitu? Penyembahan kalau cara-cara beribadahnya beda-beda, beda orangnya beda cara kayak mana bilangnya, cara membujuknya, cara kayak mana namanya dia Tuhan. Sedangkan sama orang tua kita aja kita membujuk orang tua terus kan berbeda-beda nih. Terus yang disembah beda atau kagak? Ya tetap satu lah Tuhan. Ya berarti anak manusia tadi kan yang disembah. Nah, anak manusia itu dia datang sebagai wujud manusia. Iya tahu, makanya nyembah anak manusia kan. Bodrek juga lama-lama ini habis satu keping gitu ya. Bang Billy tanya sakit kepala saya Bang, serius. Bang Billy tanya. Cara tadi pelepasan ya, bahwa yang menciptakan Yesus itu adalah Tuhan. Itu kamu bilang begitu. Memang itu betul. Yang menciptakan Yesus adalah Tuhan. Tadi Anda keceplosan ngomong gitu. Itu alam bawah sadar Anda yang berbicara dengan jujur bahwa Yesus itu ada yang menciptakan, itu Tuhannya tadi Anda katakan. Walaupun itu keceplosannya. Nah, pertanyaan tadi Ustadz, jadi umat Kristen itu menyembah anak manusia, menyembah manusia betul? Iya betul di dalam menurut Kristen ya, di dalam hakikatnya sebagai manusia di bumi ini. Betul. Gitu. Betul nggak? Kayak mana ya dibilangnya Pak Ustadz? Kayak gimana, bingung sendiri menjelaskan macam mana? Masa kau yang Kristen kau sendiri yang bingung ngejelasin, kayak gimana kau ini? Masalah penjelasannya memang saya kurang paham cara menjelasinnya tuh kan. Cuman cara-cara apanya saya udah mengerti gitu loh. Cuman payah menjelaskannya gitu. Kalau secara fisiknya yang saya tahu Tuhan itu datang ke dunia ini melalui Bunda Maria, itu melalui manusia, itu yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi manusia kan dia? Ya. Jadi sekarang kalau siapa yang menciptakan manusia tadi? Ya Tuhan lah. Tuhan berarti Yesus punya Tuhan gitu. Maksudnya kan dia datang ke dunia ini, datang ke bukan gitu pula. Kayak gimana Bang? Manusia hanya yang diciptakan itu hanya Adam dan Hawa. Iya, Adam dan Hawa. Terus setelah Adam dan Hawa itu tidak ada manusia lagi yang diciptakan, hanya dilahirkan. Berarti manusia bukan diciptakan. Ngomong di awal tadi saya nanya, apakah manusia ciptaan? Bilang aja bukan kalau kayak gitu. Macam mana pula kau ini? Tadi kan di awal saya nanya, apakah manusia ciptaan? Ciptaan kata Anda. Kalau bukan ya bukan, bilang bukan. Tadi kan kutanya sama Pak Ustadz, sama nggak diciptakan sama dilahirkan? Aku pun kurang paham kalau masalah situ. Yang ku tahu sakit kepala, ruwet. Jadi Kristen ini ruwet Bang. Kalau nggak ruwet kali lah. Bang Billy mau nanya lagi nggak? Ya. Atau Bang Charles mau nanya, gitu? Silakan. Aku tanya. Charles, yang saya tanya, Tuhan, boleh nih Pak Ustadz, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa.
Aku dulu nanya deh, aku dulu ya. Oh, boleh, boleh, Pak. Boleh. Oke. Charles, Tuhan Yesus Ya, Pak. itu orang mana? Orang Nazaret. Orang Yahudi? Dia suku Yahudi, bukan kayak mana bilangnya? Kayak aku nih orang Medan Ya. nih. Tapi Ya suku- berarti suku- Tuhan Yesus sukunya dari Yehuda, betul? Ya, Yehuda. Yehuda itu Oh. dia dilahirkan gitu. Oke, sekarang kita tanya Pak Ustadz. Ustadz, Allah itu apakah orang Arab? Bukan. Bukan. Berarti yang Tuhannya adalah orang siapa? Kristen. Kan orang Nazaret, orang kan gitu. Kalau saya ditanyakan apakah Allah itu orang, bukan. Nah, kalau Yesus adalah orang Nazaret, berarti yang nyembah orang ya Kristen. Hmm. Gini, kalau Allah itu sama kami kan Allah itu tidak tahu kita wujudnya kan. Makanya Bapak Yahudi ini bilang Allah itu nggak orang Arab. Memang betul, mana tahu wujudnya, kita nggak tahu, kok bisa tahu kita sukunya mana, orang mana. Karena dia bukan orang. Cuman kan logika kita manusia, bagaimana caranya kita supaya lebih mengerti tentang dia gitu. Dia datang ke dunia ini melalui manusia. Itu. Cuman pemahamannya kurang mengerti saya menjelaskannya. Baik, Bang. Iya, ente aja bingung mau jelasan. Gini. Saya kasih senam otak yang kedua nih ya, sama Bang Charles ya. Coba. Bang Charles, ente kan manusia, saya manusia, betul? Ya, Kalau kita makan nasi, itu wajar nggak? Pantas nggak Wajar. manusia makan nasi? wajar. Wajar. Kalau manusia makan tai, kotoran, Ya, pantas nggak? sejauh saya tahu tidak pantas. Tidak pantas. Padahal kan bisa aja tuh manusia, ya Bisa. bisa aja manusia kalau mau makan tai bisa, tapi tidak pantas kan gitu. Iya, Iya, baik. Nah, kita ini manusia ciptaan, Bang Charles. Ada yang tidak pantas bagi diri kita, bagi ciptaan manusia ini. Berarti begitu juga Tuhan. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Kagak pantas Tuhan itu jadi manusia. Kagak pantas Tuhan itu di rahim manusia. Kagak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia. Kagak pantas Tuhan itu disusui manusia. Kagak pantas Tuhan itu diseret manusia. Kagak pantas Tuhan itu ditombak manusia. Kagak pantas pula Tuhan itu digantung manusia. Kagak pantas pula Tuhan itu mati. Kayak gitu. Kalau dalam Islam, Allahus Samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Gitu. Jadi kalau ada ya makhluknya menggantung Tuhannya, itu pasti bukan Tuhan gitu. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Nah tuh, senam akal yang kedua tuh. Masuk akal? masuk akal. Masuk akal, Bang Billy ya. Tanyalah. Iya, silakan tanya. Siapa yang tanya saya? Iya, abang kan mau nanya tadi katanya. Go ahead. Oh, ini mau tanya sedikit aja. Kalau dari Maplen ya, Pak Ustadz ya. Kalau Enggak kita, apa-apa. kalau Tuhan Yesus Silakan. masih sama nggak itu? Apa? Tuhan Yesus sama Isa Al-Masih sama nggak? Gini Bang, kalau kita melihat tanpa melihat dari dua agama ya, dua agama Islam atau Kristen, kita lihat dari sejarah manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kita hidup, yang dilahirkan tanpa orang tua laki-laki hanya sekali kejadiannya. Maka di luar pandangan agama pasti orang yang sama. Gitu. Pasti orang yang sama di luar pandangan agama.
Lalu kalau kita sesuai dengan pandangan agama, baik Islam atau Kristen, apakah orang ini adalah orang yang sama? Orang ini adalah orang yang sama, ya Bang ya. Sesuai jawaban saya nih, orang ini adalah orang yang sama, oknum yang sama, ya, entitas yang sama, tapi diceritakan dengan dua versi agama yang berbeda ceritanya. Gitu. Nah, yang dari kedua agama ini pasti salah satunya ada yang salah nanti. Gak mungkin gak mungkin benar dua-duanya. Gitu. Ya, betul. Ya kan? Ah, di tempat Anda Yesus disalib. Di tempat saya Yesus tidak disalib. Oke? Sekarang saya mau tanya satu hal Bang sama Abang. Mana bekas tiang salibnya Yesus? Tiang salib bekas. Bekas tiang salibnya Yesus? Ustaz. Gak ada. Gak ada. Baik. Baik, kalau gitu saya tanya lagi. Mana jubah-jubah Yesus yang dibagi? Jubahnya. Waktu diambil tentara Romawi, waktu dia dinaikkan ke tiang salib, jubahnya dicabut tuh. Mana jubahnya tuh? Pakaiannya lah ya kan? Pakaiannya. Ya nggak tahu lah Pak Ustaz, ya udah berapa Nggak ada juga. Lalu kayak gimana kita mau membenarkan terjadi penyaliban? Semua kagak ada buktinya. Macam mana? Kuburannya ada, Ustaz. Apanya? Kuburannya kan ada. Kuburannya, yakin itu adalah kuburan Yesus? Kan orangnya nggak ada. Ya udah nggak ada lagi lah Pak Ustaz. Kan udah ribu Ya iya. tahun yang lalu. Makanya Firaun aja lebih tua daripada Yesus, ada masih Firaun. Kenapa? Masih ada tuh kelihatan Firaun jasadnya, muminya. Masa Yesus yang lebih muda aja kagak ada? Apalagi Tuhan kan katanya. Ayo Bang. Oh, jadi bajak laut nih saya. Ngeri kan pertanyaannya. Kayak gimana? Tapi jawaban Pak Ustadz mantap. Itu yang tadi yang saya tanya dari Tuhan tuh sama Tuhan Yesus Kristus sama Isa Al-Masih sama apa enggak? Cuman penyampaiannya aja orang yang berbeda-beda itu udah mantap. Pas. Gini Bang ya, dari antara dua ini pasti ada yang salah ya. Antara Islam atau Kristen, kan gitu. Kalau kita lihat, kita tinjau dari peninggalan-peninggalan, nggak ada Kristen. Terus penulis kitabnya itu nggak ada juga yang langsung lihat tiang salibnya Yesus. Karena pada saat itu ya penangkapan oleh tentara Romawi, murid-murid Yesus itu kabur semua gitu. Jadi pencatat kitab Anda itu tidak ada yang melihat gitu. Tiang salibnya Yesus tidak ada yang melihat dengan biji matanya sendiri. Tapi penulis kitab Anda itu bertanya dari kata si A, si B, si C. Gitu. Contoh kayak gini Bang ya. Saya punya anak. Ya. Saya punya anak. Saya utus anak saya dari Kalimantan ke Jakarta. Oke? Sewaktu anak saya di Jakarta, banyak orang menuliskan tentang kehidupan anak saya. Tetangganya, orang seberang rumah kan menuliskan anak Yusuf sedang kuliah, anak Yusuf sedang ini, kan gitu. Dituliskan oleh orang Jakarta. Lalu tiba-tiba ya anak saya telepon saya yang di Kalimantan. Pak, saya di sini diancam orang, mau dibunuh. Tolong jemput saya. Lalu saya jemputlah anak saya ini pakai jet pribadi ke Jakarta. Gak ada yang tahu tuh orang Jakarta. Habis itu saya jemput, saya letakkan dia di rumah saya di Kalimantan. Orangnya sedang tidur. Tiba-tiba ada tulisan orang Jakarta, anak Yusuf mati dibunuh. Kata saya, anak saya saya bantah dari Kalimantan. Anak saya enggak mati dibunuh. Anak saya sedang di rumah tidur. Kira-kira Anda percaya omongan saya yang menjemput anak saya, atau Anda percaya dengan orang Jakarta yang tidak melihat kejadiannya anak saya mati? Yang mengalami lah, sama yang percaya sama yang mengalami kejadiannya lah. Ya, berarti Anda lebih percaya kepada saya, betul?
yang menjemput anak saya. Betul kan? Yang mengalami kejadian. Ya. Tidak percaya kan dengan tulisan orang Jakarta? Hanya tulisannya nggak percayalah, hanya tulisan. Nah, Ya kayak gitulah. Ya pasti kayak gitu. Jadi ya antara dua ini ya, apakah Yesus disalib atau tidak? Ya jelas kita mengikuti ya bahwa yang mengutus Yesus mengkonfirmasi dia tidak disalib. Jadi lebih masuk akal ya, lebih masuk akal pengetahuan dari Tuhan yang mengutus Yesus bahwa Yesus tidak disalib daripada tulisan yang tidak jelas gitu. Kan gitu. Tuh bang logikanya, lebih percaya, Anda pasti lebih percaya kepada saya karena saya yang jemput dia ke Jakarta dan anak saya sedang di rumah gitu. Tiba-tiba setelah anak saya di rumah, orang Jakarta menuliskan anak Yusuf mati dibunuh karena udah nggak ada lagi di rumah. Mengetahui tulisan itu, saya bantah itu tulisan. Nggak, anak saya jemput. Dia saya ambil dan sedang tidur di rumah, kata saya. Nggak mati dia. Dia nggak dibunuh di Jakarta, tapi saya jemput. Orang Jakarta menuliskan anak Yusuf mati dibunuh. Anda percaya mana? Tulisan orang Jakarta yang kagak lihat atau percaya kepada saya yang menjemput langsung anak saya? Yang mengalami, percaya sama yang mengalami. Pasti. Pasti Anda lebih percaya kepada saya daripada orang Jakarta yang menuliskan anak saya yang mereka tidak lihat kejadiannya. Begitu pula tentang salib ini. Lebih percaya Tuhan yang mengangkat daripada yang mengatakan Yesus tersalib. Gitu. Udah kan bang? Jadi yang salah cuma salah satunya pasti ada yang salah kata saya. Berarti betul yang mana? Betul Al-Qur'an. Wa idz qala in wa qulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Terus kemana dia? Barafa'ahu Allahu ilaihi. Dia diangkat ke hadirat Allah. Beres gitu. Dia nggak mati. Nggak perlu dibantah lagi. Dah. Ada pertanyaan bang. Tapi saya mau tanya sama Bang Billy. Menurut Bang Billy, pandangannya terhadap Yesus kayak gimana? Kalau dari Yahudi? Oke, jadi ada 3 pandangan. Jadi kisah namanya kalau di dalam Talmud ada namanya Yeshua Hanotsri namanya. Ya, Yeshua Hanotsri. Nah, dia adalah murid daripada Rabbi Yehoshua ben Perakia. Jadi dia punya rabi juga. Nah, tapi dia ini Yeshua Hanosri ini dia murid yang nakal, jadi bidat dia. Akhirnya dia mempraktekkan ilmu sihir dan dia dijatuhi hukuman oleh pengadilan Torah yang namanya Sanhedrin. Dan dia dirajam karena ketahuan dia dirajam. Setelah rajam mayatnya digantung di atas pohon. Ya, persis itu narasi ini sama lagi dengan kisah para rasul. Bahwa Yesus tidak disalib tapi digantung di atas pohon. Ya, itu ada juga tuh ya. Bahasa Inggrisnya tree, Bang. Tree. Pohonnya, tree. On a tree, digantung di atas pohon. Jadi, di dalam dunia Kristenan pun, apakah Yesus disalib atau digantung di pohon, itu masih ada pendapatnya masih kurang fix gitu. Ada yang bilang digantung di pohon, ada yang dibilang disalib. Nah, ada lagi yang beda, salibnya ada yang begini, ada yang begini salibnya. Tapi kalau salibnya begini, nggak mungkin tangan ini bisa menopang tubuh yang berat ini, nggak mungkin. Robek. Nah, makanya orang-orang Yehova itu salibnya begini dia, jantungnya begini, diikat tangannya ke atas, gitu. Gitu toh, itu ya. Tapi percaya nggak Bang Billy kalaunya di Yahudi itu Yesus yang namanya Yesus itu disalib? Kalau nggak disalib, dia digantung di atas pohon, dirajam dulu. Dirajam. Jadi kepercayaan dari Yahudi digantung di atas pohon bukan disalib? Bukan, dirajam dulu. Setelah dirajam. Iya. Karena dia kan ini kalau bisa dilihat di dalam Talmud.
bisa dicari itu. Nah, tapi apakah Yesus ini adalah Yeshua yang sama dengan perjanjian baru, itu yang perlu dipelajari lagi. Kaji, Ada ya. beberapa menyatakan itu tidak sama karena perjanjian baru, Yesus perjanjian baru muridnya 12. Tapi kalau Yeshua yang ada di dalam Talmud muridnya cuma 5 gitu. Tapi yang pasti itulah. dia punya guru, punya rabinya namanya Yehoshua bin Perak ya. Tapi dia murid yang bandel, akhirnya dia dikeluarin dari dari Yeshiva, tempat belajar Torah gitu. Berarti betul. Bang Billy, berarti betul Yesus itu sekolah, kata Esra Soru. Masa? Iya. Berarti masuk akal kalau dia sekolah. Berarti Kata pendeta Esra Soru, Yesus itu sekolah. Sampai kelas berapa? Katanya sampai midras. Wow, midras berarti udah akhir itu. Iya, Akhir. kayak kalau di Indonesia kayak sekolah teologi, kata Esra Soru. Menarik juga Yesus sekolah ya, bukan sekolah. Kalau Bang Billy nggak percaya nih, saya kasih tahu nih videonya. Coba. Yesus sekolah, kata Esra Soru. Nih. Sabar. Kita tahu kisah Yesus itu di Perjanjian Baru. Kisah Nicholas Notovix. Seorang namanya Nicholas Notovix itu membuat buku The Life of Saint Isa. Juga dunia ini tidak dapat memuat suatu kitab yang harus ditulis itu. Terus Yohanes 20 ayat 30-31, memang masih banyak tanda lain dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak ini dicatat sudah. dalam kitab ini. Ntar ya Bang ya. Bisa dipertanggungjawabkan itu Pak. Maksudnya memang Sebenarnya pandangan Anan Krishna bahwa Yesus itu pergi ke India untuk belajar hidup Buddha di sana. Ini tanggapan saya. Mengapa Alkitab diam? Alkitab diam ini karena, perhatikan Yohanes 2, 24-25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya itu, dan dia telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Ya, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya memperoleh hidup. Langsung aja ya. Mengapa itu tidak dicatat? Itu jelas. Dia tetap tinggal di Nazaret. Ya, dia tetap tinggal di Nazaret. Pertama lihat Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dia pulang bersama-sama ke Nazaret dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar. Jadi dari sini secara implisit Yesus besar di Nazaret. Karena itu dia dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Dikit lagi. Yesus orang Nazaret itu. Yesus orang Nazaret. Yesus orang Nazaret. Pasti karena dia memang besar di Nazaret. Perhatikan Lukas 4 ayat 16. Dia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat masuk rumah ibadah. Berarti Yesus memang besar di Nazaret. Dia pertama sekolah. Nah nih. Sekolah Yahudi di Nazaret. Dan biasa pada hari Sabat ke rumah ibadat, sinagog. Berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja kalau begitu di Nazaret. Menurut saya dua hal. Pertama sekolah. Sekolah. SD, SMP, SMA. Dia bersekolah. Pertama, dia sekolah mikra namanya. Nah, mikir tuh Yesus. Sampai 10 tahun. Itu belajar Taurat. Di tempat namanya Bet Hasebet. Sekolah mikra Yesusnya. SD. Habis itu masuk Misna. Oh, sekolah Misna Yesus. 12. Habis itu masuk Talmud. Oh, Di Talmud. usia 12-19. Ini semacam SMA. Habis itu, untuk melanjutkan sekolah teologi, mereka masuk yang namanya Midras. Gitu Bang Billy. Jadi Yesus tuh sekolah Midras kita, gitu. Dia sama. Gurunya paling Paulus itu, karena Paulus itu kan dosen dari Tiranus dia. Menurut Bang Charles kayak gimana, Bang? Ya menurut saya kalau ada bukti-bukti sejarahnya ya mungkin saya percaya.
Masa, coba Anda pikir, masa yang namanya Tuhan sekolah, Bang? Balik lagi bang, balik lagi pemahamannya bukan seperti itu. Kayak gimana, masa Tuhan? Lalu kenapa dia sekolah? Dia mengikuti manusia kayak mana manusia biasa itu ya kayak gitu. Dia dari nol, dari dilahirkan itu memang nol. Kan gitu. Jangan-jangan ijazah palsu pula, lulus atau kagak kan saya nggak tahu juga itu. Kalaunya sekolah bang, mana ijazahnya? Jangan-jangan kagak lulus tuh, nggak ada ijazahnya. Di museum mana ijazah Yesus? Terus dia sekolahnya ijazahnya itu asli atau tidak? Berapa jajannya? Siapa gurunya? Di mana sekolahnya? Apa nama sekolahnya? Pernah bolos atau tidak? Kan kacau gitu kalau dia dikatakan bahwa dia sekolah itu Yesus, maka akan banyak pertanyaan-pertanyaan aneh gitu jadinya. Itulah apa tanggapan Bang Billy itu? Sekolah dia Bang Billy. Benar. Tadi udah ada pernyataan dari pendeta Esra Soru sekolah ya. Jadi emang kayak Rabi saya kan 7 tahun ya dia masuk Yeshiva sampai 18 tahun selesai dia dari dalam namanya Bet Midrash atau Midrashim, tempat untuk orang belajar Torah. Jadi ilmu agama gitu. Selama itu mereka hanya belajar Torah. Itu tadi ada urutannya Mikra sampai ke Talmud dan Midrash yang paling akhir. Nah, itu cara orang Yahudi memahami Torah dari 4 pandangan, yaitu Pardes, Sat, Remes, Dras, dan Sot. Nah, Midrash itu adalah yang paling akhir, yaitu Sot, yaitu sesuatu yang tersembunyi yang dia hanya dimengerti oleh oral Torah yang dikasih oleh Musa kepada Yehoshua sampai kepada saat ini turun-temurun, itu oral Torah. Nah, sekarang kalau Yesus itu tadi dikatakan adalah manusia, benar kan Yesus manusia ya Bang Charles? Ya Pak. Yesus adalah manusia di dalam kemanusiaannya kan? Datang ke dunia menjadi manusia. Ya, ketika Yesus atau Tuhan ini yang menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, kira-kira dia punya alat reproduksi nggak? Adalah Pak, namanya manusia. Ya, buat apa itu? Alat reproduksi. Nah, pintar. Kalau ada pembuktiannya dia melakukannya, ya mungkin ada keturunannya kan gitu. Ini ada. Bang Billy juga nanya-nanya aneh-aneh juga. Ya. Itulah resikonya kalau Tuhan itu menjadi manusia. Pasti dia akan sama seperti kita, yang punya alat reproduksi, yang makan dan buang air. Itu pasti begitu. Itu resiko Tuhan yang disembah ketika dia menjadi manusia. Artinya apa? Sekali lagi, Tuhan masuk ke dalam dimensi manusia, 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi. Itu kalau resiko Tuhan menjadi manusia. Makanya orang Yahudi tidak menyembah Tuhan yang bisa menjadi manusia, karena tidak ada pernah di dalam Torah ada ayat yang jelas Lois Elvigaze Bufen Adam bahwa Tuhan itu bukanlah manusia. Tapi kita tidak pernah menemukan ayat yang berbunyi Tuhan bisa menjadi manusia, nggak ada gitu.